Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah, alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Allah Allahu Akbar. Akbar. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya kalian anak-anak. Sekarang Bu Ida absen dulu ya. Eh, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Silahkan ditengok temannya kanan kiri. Masuk Tidak Iya, ada semua. Bu. Bu. Pernah masuk, Bu. Oh iya, kenapa tidak masuk? Banjiran kayaknya, Bu. Iya, semoga lekas surut ya. Kita doakan yang kebanjiran semoga lekas surut. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Anak-anak seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu dan dilanjutkan dengan murojaah. Kemarin kita sampai pada ayat 1 sampai 5 surat An-Naba nggih. Berarti sekarang kita lanjutkan surat An-Naba ayat 1 sampai 10 nggih. Silakan Mas Wahyu untuk dipimpin doa dan murojaahnya. Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Bismillahirrahmanirrahim. wa bil Wabil islami dina Islami Islami wa bi dina wa bi Muhammadin nabiyyan Muhammadin wa nabiyyan rasulah. wa rasulah. Rabbi zidni Rabbi ilma zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amma yatasaalun. Shadaqallahul Ul azim. Azim. Alhamdulillah, Allahumma rahamna bil Quran. Anak-anak seperti biasa sebelum eh, masuk ke materi, kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila dulu ya, agar lebih bersemangat. Ya Seperti biasa Bu, ya, 1, 2, 3. Pelajar belajar Belajar Pancasila, Pancasila, beriman iman dan dan bertakwa bertakwa pada pada Tuhan Tuhan yang yang Esa Esa, dan berakhlak berakhlak mulia, mulia, berkebinekaan berkebinekaan, global, gotong gotong royong royong mandiri, mandiri, kreatif kreatif dan dan bernalar bernalar kritis. kritis. Pelajar Pancasila Pancasila beriman beriman dan dan bertakwa bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Semangat-semangat anak-anak. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bu Ida mau bertanya dulu. Anak-anak, adakah yang tahu berapa jumlahnya rukun iman? Coba Mbak Ayu, berapa? dah 6, Bu. Pinter. Terus yang kita pelajari hari ini iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa, Mbak Ajeng? Keempat ya, Bu. Ya, pinter. Terus selanjutnya yaitu Bu Ida mau tanya ke Mbak Latifah. Mbak Latifah, apakah biasanya sudah terbiasa untuk berkata jujur? Insya Allah, Bu. Ya, pinter. Terus salah satu ya, Mas Wahyu. Apakah Mas Wahyu selalu menepati janji? Nggih Bu, insya Allah. Alhamdulillah, di sini semua anak-anak soleh solihah. Nah, sekarang
kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Nah, sekarang pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu merupakan salah satu rukun iman. Nah, ketika iman kita itu, ketika kita tidak mempercayai Rasul, berarti iman kita akan menjadi cacat, ya. Karena salah satu dari rukun iman tidak kita percayai. Iman sendiri artinya percaya. Sedangkan iman kepada Rasul adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang bertugas membimbing umat ke jalan yang benar. Coba Bu Ida tanya, siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Siapa Mas Wahyu? Nabi Adam, Bu. Nabi Adam atau Nabi Idris atau Nabi Nuh? Siapa yang bisa menjawab? Apakah sudah benar Nabi Adam? Insya Allah, Tadi Bu. yang Bu Ida tanya itu Rasul ya. Kalau Rasul berarti jawabannya itu Nabi Nuh. Nabi Nuh, Oke, Nabi Bu, Nuh. Nabi Nuh maaf. itu Rasul yang pertama. Kalau Nabi memang Nabi Adam. Nah, ada persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul itu memang sama-sama mendapatkan wahyu. Tapi kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau Rasul itu mendapat wahyu itu untuk dirinya sendiri dan juga diajarkan untuk umat manusia. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul. Nah, sekarang Bu Ida tanya ya, ada berapa jumlahnya Nabi dan Rasul? 25, Ibu. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau Nabi itu jumlahnya sebenarnya ada 124.000. Tapi kalau Rasul itu ada 315. Namun yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani itu hanya 25. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Seperti Bu. nadanya balonku ada 5 ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, dan Soleh, Soleh, Ibrahim, Dan dan Lut, Ismail, Ishak, Ishak, Yakub, Yusuf, Yusuf, Ayub, dan dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, dan Isa akhirnya Muhammad. Tangan nanti dihafalkan ya kalau di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Allah, Bu. Ya, sekarang Bu Ida tanya, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul itu ke muka bumi? Nah, di sini karena ada tugas ya, Rasul itu diutus ke muka bumi itu ada beberapa tugas. Yang pertama yaitu pembawa ajaran tauhid tentang kewajiban yang benar ya, yang kewajiban beribadah hanya kepada Allah ya. Yang kedua yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal
akhlak ya. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak Manusia. manusia. Nah, yang ketiga yaitu membawa kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira buat siapa, Bu? Kabar gembira untuk orang-orang yang taat, yaitu akan dijanjikan Allah berupa Surga. surga. Dan eh, peringatan itu buat siapa? Buat umatnya yang ingkar, yaitu berupa azab neraka. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 3 ya. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Nah, sifat wajib Rasul yang pertama, sifat wajib Rasul itu artinya apa? Mbak Ayu, apakah tahu sifat wajib Rasul itu artinya apa? Iya, Bu, karena namanya wajib berarti semuanya harus memiliki sifat itu, Bu. Ya, pinter. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Ada berapa? Yaitu ada 4 yang disingkat dengan FAST. FAST. Yang pertama yaitu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Yang kedua itu amanah. Amanah itu dapat jujur. Yang keempat tablik yang artinya menyampaikan. Nah, yang kedua yaitu sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul itu kebalikan dari sifat wajib. Berarti sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat ini adalah kebalikan. Yang pertama berarti kizib. Kizib itu artinya bohong atau dusta. Yang kedua yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Yang ketiga, khianat, artinya tidak bisa dipercaya atau berkhianat. Yang keempat yaitu baladah atau bodoh. Nah, sekarang sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz Rasul itu adalah sifat manusiawi yang seperti manusia pada umumnya. Nabi dan Rasul itu juga sama seperti kita, merasakan lapar, haus, lelah, ngantuk, dan juga nanti pasti akan meninggal, sama seperti kita pada umumnya. Hanya saja Nabi dan Rasul itu mempunyai mukjizat yang luar biasa, yang tidak bisa kita punyai oleh manusia ya. Nah, bagaimana Bu Ida cara meneladani sifat-sifat Rasul? Nah, yang pertama, kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul itu dengan berucap dan bertindak dengan benar, ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Qulil haqqu walau kana murra", ya. Ucapkanlah itu walaupun pahit didengar, ya. Kita harus jujur. Terus yang kedua, berani karena benar. Selagi kita tidak salah, tidak apa-apa. Kita berani aja ya. Yang ketiga, menepati janji. Kalau sudah berjanji, harus ditepati, tidak boleh diingkari ya. Terus yang keempat, menjaga titipan. Yang kelima, rajin belajar. Yang keenam, suka membantu teman yang sedang kesulitan. Nah, sekarang Bu Ida tanya, dari penjelasan Bu Ida tadi sudah panjang kali lebar kali tinggi, apakah kalian sudah memahami anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang Bu Ida kasih tugas ya. Kalian berkelompok. Yang pertama kelompoknya Mbak Ajeng, yang kedua kelompoknya Mas Ade, yang ketiga kelompoknya Mbak Ayu, yang keempat kelompoknya Mbak Latifah ya. Kalian maju satu persatu untuk mengambil kartu pasangan yang sudah dibuatkan oleh Bu Ida ya.
Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan kelas. Silahkan. Langsung dikerjakan ya bersama teman-temannya. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Udah kasih waktu 5 menit ya, karena pekerjaannya sangat ringan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, Alhamdulillah. Bu. Sekarang eh, kita presentasikan satu persatu. Alhamdulillah, luar biasa semuanya sudah presentasi dengan baik. Mari kita beri aplaus untuk teman-teman kita semuanya. Nah, sekarang Bu Ida ingin melihat kemampuan kalian, pemahaman kalian satu persatu ya. Silahkan mengambil HP-nya di laci untuk kita bermain kuis ya, board wall. Kita menjawab soal yang sudah diberikan Bu Ida di grup kelas ya, sudah dibagikan Bu Ida di grup kelas. Silahkan. Kalau sudah bisa, langsung dikerjakan dengan teliti, jangan lupa berdoa. Nanti hasilnya kalau sudah selesai akan muncul langsung ya. Ya, Bu. Alhamdulillah ternyata nilainya bagus-bagus semua. Hebat-hebat anak-anaknya Bu Ida. Alhamdulillah tidak terasa ya, sudah mau jam istirahat. Apakah Bu Ida tanya ya, apakah kalian senang belajar dengan Bu Ida hari ini? Senang, Kali, Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, berarti sudah paham semua ya. Insya Allah, Insya Bu. Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu berarti pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Silahkan untuk Mas Wahyu dipimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, sekian dari Bu Ida. Semoga ilmu yang kalian dapatkan manfaat dan barokah. Amin amin ya Amin, robbal Bu. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.